Diperlihatkan seorang anak kecil yang cantik bernama Mary. Hari ini adalah hari pertama bagi Mary untuk berangkat ke sekolah barunya yang bernama Howard School. Sebelum berangkat sekolah, terlihat Mary disiapkan sarapan oleh pamannya yang bernama Frank. Saat di meja makan, Mary berkata kepada pamannya bahwa dirinya ingin disekolahkan saja di rumah atau homeschooling. Namun pamannya di sini memaksa Mary untuk berangkat sekolah. Dan singkat cerita, Mary lalu diantarkan pamannya menuju bus sekolah yang sudah datang di depan rumahnya. Setelah mengantar Mary menaiki bus sekolah, Frank kemudian ditegur oleh teman baik dan juga tetangganya sendiri yang bernama Roberta. Roberta lalu berkata kepada Frank untuk segera menjemput Mary dari sekolahannya. Karena Roberta khawatir kepada Mary karena disekolahkan di sekolahan yang biasa. Mengingat Mary adalah anak ajaib yang memiliki kepintaran yang sangat luar biasa. Frank di sini kemudian menjelaskan kepada Roberta bahwa maksudnya menyekolahkan Mary di sekolahan biasa karena dirinya ingin melihat Mary menjalani kehidupan layaknya anak di usianya, belajar sambil bermain dan bersosialisasi dengan anak-anak sebayanya. Saat berada di sekolah, terlihat Mary begitu sangat bosan dengan keadaan di sana. Dia berpikir bahwa apa yang dia pelajari di sini begitu sangat mudah dan ini membuatnya sangat bosan. Padahal di sini Mary bersekolah di kelas anak-anak seusianya. Melihat Mary yang bosan, sang guru bernama Bonnie lalu mendekati ke meja Mary dan juga temannya. Dia lalu bertanya tentang perkalian 3 ditambah 3. Mary yang mendengar itu kemudian menjawab sambil menggerutu. Yang benar saja 3 tambah 3. Sekolah macam apa ini sebenarnya? Semua orang juga tahu kalau jawabannya adalah 6. Guru Mary yang mendengar itu kemudian bertanya kembali kepada Mary tentang penjumlahan. Di sini, Mary kemudian menjawab dengan sangat cepat dan sang guru yang mendengar itu kemudian penasaran kepada Mary lalu bertanya kembali. Dia bertanya tentang perkalian dan langsung dijawab oleh Mary dengan sangat tepat. Bahkan, di sini Mary juga menjawab tentang kuadrat dari perkalian itu. Sang guru yang penasaran lalu mengambil kalkulator untuk mencocokkan apa yang dikatakan oleh Mary tadi. Ternyata, semua yang dikatakan oleh Mary tadi begitu sangat tepat dan ini membuat sang guru begitu sangat terkejut. Singkat cerita, di hari berikutnya, saat para murid sedang mengerjakan soal ujian dari sang guru, Mary yang mendapatkan soal ujian itu begitu sangat cepat mengerjakan, bahkan sebelum sang guru selesai menjelaskan tentang peraturan dari ujian ini. Bu Guru Bonnie yang kaget lalu memberikan soal ujian tambahan kepada Mary untuk dia kerjakan kembali. Saat kemudian, Mary kembali berhasil mengerjakan soal ujian ini begitu sangat cepat. Bu Guru Bonnie yang melihat kepintaran dari Mary kemudian bertanya-tanya tentang siapakah sebenarnya Mary dan juga keluarganya. Bu Guru Bonnie kemudian mencari tahu di internet tentang Mary. Dia lalu menemukan sebuah artikel tentang Frank Adler yang adalah seorang mantan profesor di sebuah perguruan tinggi yang kini bekerja sebagai seorang tukang reparasi perahu. Di sini juga Bu Guru Bonnie lalu menemukan sebuah artikel lagi tentang Diana Adler yang merupakan seorang matematikawan ternama yang telah memecahkan persamaan Navier-Stokes. Dan Diana Adler ini adalah ibu Mary yang telah meninggal karena bunuh diri. Di artikel ini pula tertulis bahwa Diane memiliki seorang adik bernama Frank dan seorang anak bernama Mary. Singkat cerita, Bu Guru Bonnie lalu mencari Frank di sebuah kafe bernama Frank karena dia sering melihat Frank berada di kafe tersebut. Bu Guru Bonnie akhirnya bertemu dengan Frank dan saat dia mencari tahu tentang apa yang terjadi dengan Mary, Frank lalu menjelaskan bahwa saat sebelum ibunya Mary meninggal, dia menemukan Mary di atas sofa dan juga menemukan Diane telah meninggal di toilet rumahnya. Dia juga menjelaskan bahwa ayah kandung Mary tidak mempertahankan hubungannya dan juga kakeknya Mary yang telah lama meninggal sejak Frank berusia 8 tahun. Frank di sini juga menyinggung tentang nenek Mary yang bernama Evelyn yang tidak memperdulikan Diane bahkan saat masih mengandung Mary. Kemudian di hari-hari selanjutnya, di mana Mary sedang berada di sebuah bus sekolahnya, Mary melihat seorang temannya yang bernama Justin sedang membawa sebuah karya seni tugas dari sekolahnya. Justin yang sedang kerepotan membawa tugas sekolahnya itu terlihat dikerjai oleh temannya yang membuatnya jatuh dan tugas sekolahnya juga rusak. Mary
yang melihat kejadian itu terlihat sangat kesal, dan dia lalu berlari mendekati temannya yang menjegal Dustin tadi dan kemudian memukulnya hingga berdarah. Karena kejadian itu, Frank pun lalu dipanggil ke sekolahan Mary karena tindakan dari Mary itu. Sampainya di sekolah, Frank kemudian bergegas menuju ke ruangan kepala sekolah Mary. Sampainya di ruangan kepala sekolah ini kemudian berkata kepada Frank bahwa dia ingin memberikan beasiswa kepada Mary sampai dia tamat sekolah nanti. Namun dijawab oleh Frank dengan tidak setuju dan berharap Mary tetap bersekolah di sekolahan ini. Setelah dari ruangan kepala sekolah, Frank lalu mengajak Mary untuk pulang. Sampainya di rumah, Frank lalu melihat ada seorang wanita parubaya yang sedang berada di depan rumahnya. Melihat ada seorang wanita asing yang berada di rumahnya, Mary kemudian bertanya kepada pamannya siapa wanita tersebut. Frank di sini kemudian menjawab bahwa wanita itu adalah Evelyn yang merupakan neneknya Mary. Evelyn yang selama ini belum pernah sekalipun menemui Mary sejak dia kecil dan sekarang tiba-tiba mendatangi kediaman Frank untuk menemui Mary. Setelah dirinya tahu bahwa Mary mewarisi kemampuan matematik hebat dari ibunya. Dan Evelyn berpikir akan memanfaatkan kemampuan Mary ini untuk kepentingan dirinya. Berbagai cara kemudian dilakukan oleh Evelyn untuk mendapatkan hati dari cucunya ini agar mau tinggal bersamanya. Dari membelikan sebuah MacBook dan menawarkan Mary ke sekolah matematika untuk menarik perhatian Mary ini. Suatu siang, Evelyn lalu mengajak Frank bertemu di sebuah restoran. Dia mencoba merayu Frank agar menyerahkan Mary kepadanya. Frank yang mendengar itu kemudian tidak setuju dan akan merawat Mary sendirian bersamanya. Di sini Evelyn kemudian mengancam Frank bahwa dia tidak akan pergi sebelum bisa membawa Mary ikut bersamanya dan tinggal di rumahnya. Frank lalu menegaskan kepada Evelyn bahwa dia akan mempertahankan Mary karena ini adalah pesan terakhir sebelum ibunya meninggal bunuh diri dulu. Mendengar perkataan Frank ini, Evelyn lalu menantang Frank untuk bertarung di pengadilan memperebutkan hak asuh dari Mary. Kemudian, sampailah hari di mana mereka berdua bertemu di pengadilan untuk memperebutkan hak asuh dari Mary ini. Di dalam persidangan ini, Evelyn kemudian melayangkan pembelaan terhadap dirinya dan menjatuhkan Frank agar dirinya bisa dengan mudah mendapatkan hak asuh dari Mary. Dan di sana, pengacara Evelyn lalu menuduh Frank secara ilegal telah mengambil hak asuh Mary dari Evelyn. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah selama ini Evelyn tidak peduli dengan Mary, bahkan saat Mary masih di kandungan ibunya. Dan ibu Mary sendirilah yang meminta Frank untuk mengasuh Mary sebelum dirinya meninggal dulu. Singkat cerita, suatu siang Frank mendapatkan surat dari Evelyn yang berisi tentang permintaan Evelyn untuk membawa Mary ke rumahnya selama 2 hari. Saat berada di rumah Evelyn, Mary lalu diperlihatkan foto ibunya yang masih muda dan kemudian menceritakan tentang ibunya dulu. Di sini Evelyn berusaha untuk mengambil hati Mary agar mau tinggal bersamanya. Suatu siang, Evelyn mengajak Mary ke suatu tempat untuk bertemu dengan dosen dari sebuah kampus. Mary lalu dihadapkan dengan soal matematik dari dosen tersebut. Di sini terlihat Mary tidak mampu untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen itu dan membuat Evelyn begitu sangat marah kepadanya. Saat perjalanan pulang, Mary lalu berkata kepada Evelyn bahwa bukan dirinya yang tidak mampu untuk menjawab soal matematika itu. Namun soal itu ada yang salah dalam penulisannya, sehingga tidak bisa dijawab oleh siapapun. Mendengar perkataan Mary ini, Evelyn lalu mengajaknya kembali untuk menemui dosen tadi. Mary lalu membetulkan penulisan dari soal tadi dan kemudian dengan mudah menjabarkan jawaban di papan tulis kampus ini. Setelah kejadian ini, Evelyn pun lalu mengantarkan Mary kembali ke rumah Frank. Setelah sampai di dalam rumah, Frank kemudian bertanya kepada Mary tentang kegiatannya bersama neneknya kemarin. Mary lalu menjawab bahwa dirinya senang dengan Evelyn, namun Mary tidak mau kalau tinggal bersama neneknya tersebut. Karena Mary berpikir bahwa Evelyn adalah orang yang suka memerintah, dan dia tidak suka dengan hal itu. Sampailah suatu hari di pengadilan, ada seorang laki-laki yang mengaku sebagai ayah kandung Mary. Tapi sepertinya laki ini adalah orang suruhan Evelyn untuk berpura-pura menjadi ayah Evelyn agar dia bisa dengan mudah membawa Mary untuk tinggal bersamanya. Namun semua pernyataan dari laki-laki itu kemudian dipatahkan oleh pengacara Frank.
dan dia menyebut bahwa laki-laki ini adalah suruhan Evelyn untuk mengaku sebagai ayah Mary, dan di sini hakim pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh pengacara Frank ini. Setelah kalah di pengadilan, Evelyn kemudian menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan Mary dari Frank. Hingga suatu hari Evelyn lalu menjebak Frank untuk menyerahkan Mary kepada orang tua asuh, dan akhirnya Frank mencari orang tua asuh untuk Mary. Singkat cerita, setelah Mary mendapatkan orang tua asuhnya, Frank di sini lalu dilarang bertemu dengan Mary, dan ini membuat Mary begitu sangat sedih. Bersamaan dengan itu, Mary juga mengetahui bahwa Frank menyerahkan dirinya kepada orang tua asuh yang tidak dia kenal. Suatu hari di sekolah Mary, guru Bonnie yang melihat mading sekolah bahwa ada binatang peliharaan yang dapat diadopsi. Dan di situ juga dia melihat ada kucing Mary yang bernama Fred, gambarnya terpajang di dinding itu. Padahal yang Bonnie tahu, Fred adalah kucing kesayangan dari Mary, dan tidak mungkin Mary melepaskan Fred begitu saja. Setelah melihat itu, Bu Guru Bonnie kemudian segera menghubungi Frank dan mengatakan kejadian yang baru saja dia lihat. Mendengar itu, Frank kemudian curiga dan langsung ke tempat di mana kucing Mary berada. Setelah bertanya dengan petugas, Frank lalu menemukan bahwa memang benar kucing Mary, Fred, sedang berada di sana. Melihat kejadian ini, Frank kemudian emosi dan mencurigai bahwa dalang dari semua ini adalah Evelyn. Frank kemudian bergegas pergi ke rumah orang tua asuh Mary untuk melihat keadaan Mary yang sebenarnya. Sampainya di tempat orang tua asuh Mary, Frank kemudian curiga bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, Frank yang masuk mencari Mary lalu melihat Evelyn sedang berada di sana bersama seorang guru yang mengajari Mary. Frank kemudian mengajak Mary untuk pulang dan tinggal bersamanya kembali. Mereka kemudian hidup bersama dan bahagia. Terlihat Mary begitu sangat bahagia saat sedang bermain bersama teman-temannya dan menjalani kehidupan yang normal itu. Lalu film ini pun usai. Film Give ini mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupannya masing-masing dengan bahagia. Frank juga memberi contoh kepada kita bagaimana menjadi orang tua yang baik, dengan mendidik Mary menjadi anak yang biasa sesuai umurnya tanpa ada kekangan, walaupun Mary memiliki kemampuan di atas rata-rata anak seusianya. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir.